Ya, itu tidak terhindarkan ya pandangan masyarakat seperti itu karena kan ini menyangkut pimpinan KPK. Tetapi gini juga saya malah agak khawatir kita terlalu melihat bukan karena panselnya ya, tapi kasusnya sendiri bagaimana ini yang SJL-nya sendiri dan di kementerian itu sendiri kasus-kasus lain. Jangan kita fokus ke situ ya, jangan fokus ke itunya saja, tapi memang kan ada 93 personal juga ya yang sedang ditewaskan itu menjadi PR tersendiri. Bagaimana caranya mungkin memang ada ya dalam undang-undang yang harus dirombak sehingga diganti atau dirubah sehingga ada perombakan struktur dan organisasi di KPK itu sendiri supaya etika itu ditegakkan, karena bagaimanapun juga kalau terjadi korupsi pelanggaran etik pasti terjadi. Tapi kalau terjadi pelanggaran etik, belum tentu korupsi itu terjadi. Maka penguatan pelanggaran etik itu menjadi sangat kuat. Walaupun dia tidak korupsi, tidak etis lah bertemu. Itu dijaga dari etisnya gitu. Jadi memang penguatan etik itu penting sekali untuk pegawai KPK maupun pimpinan KPK. Kalau menurut Bu Yenti yang berjalan sekarang, penguatan etiknya bagaimana? Sudah baikkah, semakin baik atau seperti? Ya nanti kita tunggu yang 93 itu ya. Paling tidak keterlaluan juga ya sampai ada yang dirutan dan sebagainya gitu ya. Budaya salam kebajikan. Yang terhormat Ketua KPK Bapak Nawawi Pomolano, yang kami hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD, Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hashim Asyari, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bapak Rahmat Bagja, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang mewakili, Jaksa Agung atau yang mewakili, Pimpinan KPK Bapak Nurul Gufron, Bapak Alexander Marwata, Bapak Johanis Tanak, Ketua Dewan Pengawas KPK Bapak Tumpak Hatorangan Panggabean dan anggota Dewan Pengawas, para pimpinan partai politik, jajaran pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, seluruh tim pendamping pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, 2, dan 3, serta hadirin yang berbahagia. Untuk memulai acara, izinkan saya untuk menyampaikan pantun pembuka. Makan malam lauknya ikan pepes, semakin lezat pakai sambal terasi. Selamat datang para capres dan cawapres dalam acara penguatan anti korupsi. Perkenankan saya, Valerina Daniel, akan memandu acara penguatan anti korupsi atau Paku Integritas untuk calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, korupsi telah menjadi masalah yang terus-menerus terjadi di negeri ini dan menghambat terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Merupakan kejahatan luar biasa yang harus ditangani bersama berbagai elemen bangsa. Tentunya segala upaya ini membutuhkan komitmen kuat dari pemimpin bangsa untuk memimpin orkestrasi pemberantasan korupsi. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Pesta Demokrasi, Pemilihan Umum, dan Pemilihan Serentak 2024. Tahun ini akan menjadi tantangan sekaligus kesempatan membuka lembaran baru pemerintahan Indonesia termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebagai bagian upaya pencegahan korupsi di sektor politik, KPK menjalankan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti korupsi
bertema Politik Cerdas Berintegritas. KPK melakukan pembekalan anti korupsi kepada partai politik dan penyelenggara pemilu pada tahun 2022. Kemudian tahun 2023, KPK melaksanakan tema Hajar Serangan Fajar. Untuk melengkapi keseluruhan proses sosialisasi dan kampanye anti korupsi di sektor politik, pada tahun ini KPK melaksanakan program penguatan anti korupsi untuk calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Program ini sebagai forum kolaborasi guna menyamakan pengetahuan dan pemahaman atas praktik korupsi dan upaya pemberantasannya di Indonesia. Acara malam ini disiarkan di kanal YouTube KPK Republik Indonesia, TVRI, dan RRI. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars KPK. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin silakan duduk kembali. Selanjutnya, untuk menjaga ketertiban pelaksanaan acara, kami akan tampilkan di layar tata tertib kegiatan hari ini agar kita patuhi bersama. Tata tertib acara Paku Integritas Capres-Cawapres 2024. 1. Menggunakan pakaian bebas, sopan dan rapi. 2. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain. 3. Yang dapat memasuki tempat kegiatan hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki tanda pengenal dari panitia. 4. Tim pendamping pasangan cawapres tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di dan. 5. Selama acara berlangsung, tamu undangan tidak melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pihak lain. 6. Selama acara berlangsung, alat komunikasi dalam mode hening dan dilarang mengaktifkan flashlight kecuali kebutuhan dokumentasi media. Bapak Ibu, untuk kelancaran acara hari ini, sebagai upaya penguatan anti korupsi, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Bapak Nawawi Pomolango. Akan disampaikan pula beberapa hambatan yang dihadapi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Beli durian sampai ke Medan. Enak, tak terlupakan. Kami undang memberi sambutan Bapak Nawawi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pasangan calon presiden, wakil presiden nomor urut 1, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Yang kami hormati pasangan calon presiden, wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang kami hormati pasangan calon presiden, wakil presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Haji Muhammad Mahfud MD. Yang kami hormati pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang mendampingi para calon. Yang kami hormati Ketua Komisi Pemilihan Umum, tadi mengkonfirmasi bahwa beliau masih di DPR. Yang kami hormati Ketua Badan Pengawas Pemilu. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabar Eskrim. Yang kami hormati Jaksa Agung Republik Indonesia yang diwakili oleh Pak Jampitsus. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas beserta para anggota Dewan Pengawas, rekan-rekan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, bawa kompers ke rumah kakak. Malam ini kami bahagia
ada capres cawapres mampir ke KPK. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Paku Integritas adalah salah satu program kerja dari Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi. Di samping kerja lainnya seperti politik cerdas berintegritas yang tadi dipaparkan oleh pembawa. Paku Integritas sejauh ini telah dilaksanakan kepada sejumlah penyelenggara negara, mulai dari para menteri kabinet dengan pasangannya masing-masing, para pejabat gubernur, bupati, wali kota, termasuk pejabat-pejabat eselon 1 dari berbagai kementerian dan lembaga telah diikutsertakan di dalam giat Paku Integritas ini. Demikian dengan politik berintegritas, cerdas berintegritas. Tidak kurang dari 20 partai nasional dan 6 partai lokal telah diikutkan di dalam giat PCB dimaksud. Jadi dengan ini kami ingin menyampaikan bahwa giat pada malam hari ini bukanlah giat dadakan atau giat ikut-ikutan, atau istilah trennya barangkali numpang tenar, pansos. KPK pansos pada situasi lembaga yang sedang dalam musim tidak baik-baik saja saat terpuruk, tergerus dari rasa kepercayaan masyarakat. Dan kami sampaikan bahwa giat ini sekali lagi adalah program kerja pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai wujud penegakan pencegahan anti korupsi. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan untuk berlangsungnya kegiatan ini, mulai dari Ketua Komisi, mulai dari Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu tentu saja beserta DKPP yang telah memberi restu atas pelaksanaan daripada kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih juga terutama kepada ketiga calon pasangan yang hadir atas undangan kami ini. Tiga pasangan telah bersedia hadir atas undangan ini. Meskipun sebenarnya namanya undangan bisa hadir, bisa nggak hadir gitu. Mungkin ini bedanya undangan dengan panggilan gitu. Meskipun belakangan ini ada fenomena barangkali panggilan pun kadang tidak dihadiri juga gitu. Sekali lagi terima kasih kepada ketiga pasangan yang telah bersedia untuk hadir pada forum kali ini. Korupsi merupakan extraordinary crime, tadi telah disampaikan, kejahatan yang luar biasa. Korupsi mengancam cita-cita memakmurkan dan mensejahterakan. Tentu sudah kita mengerti bersama. Hanya beberapa indikator pemberantasan korupsi yang penting seperti indeks persepsi korupsi dari Transparansi Internasional, indeks perilaku anti korupsi (IPAK) dari Badan Pusat Statistik, maupun dari survei penilaian integritas SPI yang dibuat oleh KPK bersama-sama Kemenpan RB, saat ini justru menunjukkan stagnasi bahkan kecenderungan penurunan. Di lapangan kami masih menemukan di seluruh Indonesia maraknya praktek pemberian komisi atas proyek-proyek pembangunan, praktek suap pada proses perizinan, pengaturan proses pengadaan barang dan jasa, bahkan dimulai sejak proses perencanaan hingga jual beli jabatan. Kami temukan oknum sebagai backing di sektor pengelolaan sumber daya alam seperti pada sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan. Oknum-oknum yang memeras dan meminta jatah proyek masih kerap diadukan masyarakat. Dengan kata lain, pemberantasan korupsi selama ini belum optimal dengan permasalahan utama pada implementasi. Calon presiden dan wakil presiden yang kami hormati, KPK dibentuk dengan Undang-Undang 30 tahun 2002 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang 19 tahun 2019. KPK tentu bekerja bersama aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. Dari aspek penindakan, secara spesifik dinyatakan bahwa sasaran KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami hormati, secara garis besar tugas dan wewenang daripada Komisi Pemberantasan Korupsi
mulai dari upaya pencegahan, pengadministrasian dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, penerimaan laporan dan penetapan gratifikasi, penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dan partisipasi masyarakat, monitoring atas sistem penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi dengan instansi pelayanan publik, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, serta kementerian lembaga yang melaksanakan pelayanan publik, bidang penindakan, kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi, koordinasi dan supervisi dengan instansi aparat penegak hukum, Polisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan, dan Pembangunan BPKP maupun Badan Pemeriksa Keuangan. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hambatan penting yang menurut kami dapat diselesaikan dengan komitmen yang kuat dari Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nantinya. Kami percaya ketika terpilih nanti, Presiden akan menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi, yang akan memimpin para pembantunya yang akan mengkoordinasikan partai politik baik dari koalisi pendukung maupun partai politik lainnya untuk bersama-sama dengan elemen masyarakat melakukan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi harus ada pada semua ruang dan waktu. Pemberantasan korupsi tidak hanya ada pada saat ada kepentingannya. Yang kami minta untuk mendapatkan perhatian. Yang pertama, penguatan instrumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Undang-Undang 28 tahun 1999 yang menjadi dasar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pendaftaran serta pemeriksaan LHKPN. Namun tidak menyebutkan, undang-undang ini tidak menyebutkan sanksi yang tegas selain sanksi administrasi untuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban. Akibatnya saat ini, kepatuhan penyampaian LHKPN secara lengkap diabaikan oleh sekitar 10.000 dari 371.000 penyelenggara negara. Pemeriksaan LHKPN dan kasus korupsi menunjukkan bahwa LHKPN hanya dianggap administratif dan tidak LHKPN yang tidak mencantumkan seluruh harta. Realitanya penyelenggara negara yang tidak menyampaikan LHKPN secara lengkap dan benar, LHKPN-nya tetap diangkat dalam jabatan pembantu presiden atau jabatan publik lainnya. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta komitmen nyata dari calon presiden dan calon wakil presiden ketika nanti terpilih untuk menguatkan LHKPN dengan pemberian sanksi berupa pemberhentian dari jabatan publik kepada pembantu presiden atau pimpinan instansi yang lembaganya tidak patuh terhadap kewajiban penyampaian LHKPN secara lengkap. Demikian pun juga pemberhentian dari jabatan kepada penyelenggara negara ketika LHKPN menunjukkan ada harta yang disembunyikan. Kami mohon agar presiden dan calon presiden terpilih nantinya menjadikan LHKPN dan hasil pemeriksaan LHKPN sebagai salah satu kriteria bagi promosi pengangkatan seseorang dalam jabatan publik. KPK siap menyampaikan hasil pemeriksaan LHKPN pada presiden untuk ditindaklanjuti. Berikutnya, koordinasi dan supervisi. Koordinasi dan supervisi menjadi dua dari tugas utama yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 19 2019 pada Komisi Pemberantasan. Ingin kami sampaikan, pada forum ini, kewenangan yang diberikan undang-undang pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai koordinator dan supervisor penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi tidak dan atau belum berjalan sebagaimana mestinya, meskipun telah memiliki pijakan aturan regulasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas tersebut. Berikutnya, pemberantasan korupsi. 5 orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas akan dipilih melalui mekanisme yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 19 2019. Presiden memiliki peran yang penting dalam proses pemilihan kandidat calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK ke depannya.
Kami minta agar Presiden berkomitmen untuk memilih dan menyerahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat kandidat yang cakap, yang secara teknis memiliki kompetensi yang tinggi dan terbukti integritasnya, rekam jejak calon, termasuk informasi yang disampaikan oleh kelompok masyarakat. Pilihan Presiden atas kandidat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan yang cakap integritas teruji, ini akan menunjukkan perkuatan terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Perbaikan komunikasi dalam kerangka penegakan hukum sebagaimana kami sebutkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi membutuhkan juga peran Presiden dan Presiden. Komunikasi yang lebih efektif antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, termasuk dengan Nasional Indonesia harusnya dapat difasilitasi oleh Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, masih disertakan lagi pantun yang barangkali bisa lebih merilekskan suasana. Burung cendrawasih berkacamata, burung tesia memakai dasi. Terima kasih kepada semua peserta. Semoga Indonesia bebas dari korupsi. Belum cukup sampai di sini pemaparan ini, kami akan minta rekan kami, Bapak Nurul Gufron, untuk melanjutkan pemaparannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om budaya, salam kebajikan. Saya tak membuka kembali sebagaimana telah disampaikan oleh ketua sebelumnya, tetapi apa yang disampaikan ketua perlu dikontek untuk apa dan mengapa apa yang disampaikan oleh ketua KPK tadi. Lanjut, kami akan memaparkan secara deskripsi kondisi strategis pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia lahir dan kemudian menjadi tumbuh sebagai negara sebagaimana kita saat ini jejaki. Kan hanya pengorbanan harta, bukan hanya pengorbanan keringat dan waktu, tetapi juga pengorbanan darah para pejuang bangsa kita untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara. Tujuan yang pertama adalah bagaimana Indonesia bernegara dengan mewujudkan pelindungan bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Hanya untuk tujuan-tujuan inilah kita bernegara, dan karenanya penyelenggara pemerintahan adalah menghadirkan dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Faktanya hingga hari ini kita harus mengakui sebagaimana disampaikan IPK kita, CPI kita, SPI kita menunjukkan bahwa masih perlu mewujudkan pemberantasan korupsi dalam penjagaan pemerintahan kita. Kenapa kita kemudian memerlukan secara sinergisitas, secara komprehensif untuk memberantas korupsi? Karena dengan adanya korupsi ini maka tujuan-tujuan kita bernegara bubar dari mimpi-mimpi kita. Sebagaimana kita ketahui, ketika ada korupsi, barang yang mungkin harganya 1 juta bisa kemudian dihargai dengan 2 juta karena bertahap adat back, beratkan semua pasar. Di mana barang terbaik dihargai dengan terbaik, kemudian di hadapan korupsi bisa kemudian jungkir balikkan itu. Kedua, SDM, anak-anak kita bersekolah tentunya ingin kemudian menjadi bagian dari penyelenggara negara. Harapannya yang potensi, harapannya yang memiliki kapasitas, itu yang kemudian diapresiasi dan memiliki kesempatan untuk duduk menjadi bagian dari penyelenggara negara. Tetapi di hadapan korupsi, tak penting
integritas, tak penting kualitas, yang penting isi tasnya. Ketiga, demokrasi, salah satunya dalam beberapa pilkada, pileg dan lain-lain, yang harapannya di hadapan pemilu, di hadapannya demokrasi, setiap warga negara harapannya dihargai berdasarkan kualitas dan kapasitasnya. Faktanya kemudian juga menunggu amplop. Mengatakan apa? Maka kemudian demokrasi rusak dan penyelenggaraan pemerintahan pasti kemudian juga berakibat tidak baik. Untuk hukum mestinya siapa yang benar yang kemudian diapresiasi dan kemudian dilindungi. Tapi kemudian ketika hukum diliputi dengan korupsi, maka siapa yang memiliki banyak uang yang kemudian bisa membeli kebenaran. Pelanggaran HAM dan lain-lain. Ini bagaimana kemudian menyaksikan kemiskinan masih merajalela, alam rusak, banjir dan lain-lain. Itu adalah salah satu dampak dari pembangunan penjalan pemerintah diliputi dengan korupsi. Apa saja sebenarnya korupsi tersebut? Sebagaimana diatur di Undang 3199/2001 ada sekitar 30 norma dalam 20 pasal, dari pasal 2 sampai pasal 22. Kalau kita jelaskan secara singkat, ada 3 jenis. Ada 7 jenis. Pertama, dari perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara, diatur pada pasal 2 ayat. Ketiga, pemerasan. Keempat, gratifikasi. Kelima, perbuatan curang. Keenam, konflik of interest atau COI. Dan terakhir, perbuatan yang berkaitan tidak pidana korupsi. Inilah yang disebut korupsi yang kemudian merusak sendi-sendi penyelenggaraan pemerintahan. Apa kepentingan kita kemudian mengatur dan kemudian melarang korupsi? Karena dalam korupsi yang terugikan ada 2 hal minimal. Pertama, keuangan negara yang mestinya efektif, efisien, maka kemudian tidak efektif, tidak efisien. Yang kedua, kewenangan publik yang mestinya di depan pemerintah setiap warga negara sama menjadi tidak sama. 2 kepentingan inilah yang kemudian mengapa korupsi harus diberantas. Ini disadari bukan hanya pada masa saat ini, tapi korupsi sudah kemudian menjadi kesadaran dari masa dan orde-orde sebelumnya. Dari masa Bung Karno pada saat tahun 1957 sampai 1963 telah mendirikan PARAN, Panitia Rotulin Aparatur Negara. Di situ juga korupsi. Kemudian era Pak Harto, pada tahun 1967 Pak Harto telah membentuk tim pemberantas korupsi dan juga Komisi 4 yang kemudian melahirkan juga perubahan ataupun revisi pertama undang-undang dari KUHP kepada undang-undang pertama korupsi kita, yaitu Undang-Undang 371. Masuk pada era pertama reformasi, mulai dari B.J. Habibie kemudian ke Kiai Haji Abdurrahman Wahid, mulailah ada TGTPK pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2000 di era Presiden Megawati Soekarno Putri, lahirlah Undang-Undang 30 2002, yaitu Undang-Undang KPK. Maka kemudian dilanjutkan pada era Presiden Bambang Yudhoyono, juga kemudian aksi pemberantasan korupsi dari 2004 sampai 2009. Kemudian dilanjutkan di era Presiden Joko Widodo dengan mantapkan Stranas PK, yaitu Rencana dan Strategis Pencegahan Korupsi, dengan lahirnya Perpres 54 2018. Ini semua menyadarkan bahwa bangsa kita sesungguhnya, setiap orde, setiap pemerintahan menyadari bahwa korupsi adalah penyakit yang harus berantas dari masa ke masa. Pemberantasannya bagaimana? Kami kemudian menggunakan 3 strategi. Pertama, pendidikan. Harapannya setiap warga negara, apalagi penyelenggara negara, dari dirinya berkomitmen untuk tidak mau korupsi. Kedua, dari sisi pencegahan, agar sistem tata kelola penyelenggara pemerintah, baik tata kelola keuangan dan wewenang publik, itu tidak bisa dikorup. Ketiga, penindakan. Harapannya agar yang tertangkap pelakunya jera dan orang lain takut. Harapan efek deterrennya seperti itu.
Kemudian apa saja sesungguhnya lembaga-lembaga yang didirikan di negara kita? Dari struktur pencegahan, kita telah memiliki di daerah ada Bawas, ada inspektorat, naik ke atas lagi ada kemudian inspektor provinsi, ke pusat ada BPK. Itu adalah semua instansi-instansi pencegahan. Selain itu juga memiliki Menpan RB yang kemudian menata agar ASN-ASN kita kemudian juga bisa akuntabel. Kemudian APPS yang mengukur IPAK dan lain-lain. Itu semua adalah bekerja untuk kemudian memastikan penyelenggaraan pemerintahan dalam kelola uang dan kelola wewenang publik tidak bisa dikorupsi. Di bidang penindakan, ada polisi, ada jaksa, ada KPK, disupport oleh PPATK, disupport oleh akunting forensik dan lain-lain. Itu semua adalah bagian dari komitmen bangsa kita untuk memberantas korupsi. Hasilnya ada banyak, misalnya hal-hal yang kemudian telah memiliki perpilikan. Misalnya kelola pelabuhan, kita telah kemudian masuk menjadi 20 negara tercepat dalam pelayanan pelabuhan. Penggunaan etika yang dulu bansos kadang kemudian tidak tepat sasaran karena kemudian setiap kementerian mengajukan banyak pemohon, tapi ternyata ketika dipadukan ternyata orang itu lagi walaupun dari berbagai kementerian yang berbeda. Itu semua adalah komitmen dan raihan-raihan yang telah kita torehkan. Tapi bagaimana sesungguhnya dalam angka korupsinya? Ternyata statistik penanganan korupsi bukan hanya angka cegahnya, bukan hanya komitmen, angka penangkapan dan juga angka penindakannya ternyata masih tinggi. Sebagaimana dikatakan oleh Pak Ketua, di PBJ hampir keseluruhan daerah masih bermasalah dari PBJ. Di SDM hampir sama, di perizinan juga begitu. Ini menggambarkan bahwa apa? Ada yang perlu dirapikan dalam pencegahan kita. Telah banyak struktur yang mencegah, telah banyak struktur negara yang melakukan penindakan, tetapi angkanya tetap mengakibatkan kita masih menunjukkan perlu koordinasi dan sinergi yang lebih rapi lagi. Lanjut, SPI dan IPAK kita. Tadi Ketua juga, CPI kita, Corruption Perception Index kita dari 34 di 2014 naik kemudian kita kembali turun ke angka 34. Artinya proses dengan kita mengalami stagnan. Kedua, SPI kita juga dari 72,4 menurun pada tahun 2022 ini menjadi 71,94. IPAK kita 393, 392. Turun 0,01. Yang perlu dipahami apa? CPI atau IPK kita adalah persepsi baik oleh warga negara, bisnis dan juga ekspor yang menilai bangsa kita. Kedua, bicara SPI. SPI apa? Survei penilaian integritas yang mengukur institusi dari tingkat korupsinya. Apakah pelayanannya sudah tidak ada korupsi atau tidak. Sementara IPAK adalah indeks perilaku anti korupsi, yaitu menilai perilaku person. Kalau CPI negara, SPI institusi, kementerian dan lembaga, IPAK pada person. Lanjut kepada IPK. Ini yang perlu kita cermati. Negara-negara kecil mungkin seperti negara-negara Eropa di Skandinavia, bahkan juga Singapura, itu rata-rata bagus. Tapi Indonesia dan beberapa negara-negara Amerika Latin, Brazil, Argentina, Spanyol dan lain-lain, ini juga stagnan di angka itu-itu saja. Yang perlu ditermati, kami menilai mungkin ada korelasinya bahwa rata-rata negara-negara yang bisnis utamanya berdasar ataupun berbasis kepada jasa, rata-rata IPK-nya bagus. Tapi negara-negara Amerika Latin, Asia dan kemudian termasuk Indonesia pada sektor ekstraksi sumber daya alam, tambang, minyak dan lain-lain yang memerlukan relasi antara
pengusaha dengan penguasa itu yang rata-rata akhirnya masih stagnan di titik itu saja. Mungkin ini menjadi bagian yang perlu kita cermati ke depan. Komitmen bangsa kita sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 2006, yaitu ratifikasi terhadap ANKEK, termasuk juga telah diinisiasinya Jakarta Principle, itu adalah bukti komitmen bangsa kita untuk terus membersihkan Indonesia dari korupsi. Ada banyak rekomendasi yang telah diratifikasi dan kemudian disetujui untuk kemudian ditingkatkan. Apa saja? Di antaranya adalah Undang-Undang Perampasan Aset. Kedua, pembatasan transaksi tunai. Ketiga, penyempurnaan undang-undang korupsi di bidang material maupun formilnya. Dan di dalamnya juga misalnya ada pengetatan remisi. Di undang sebelumnya sesungguhnya untuk remisi selalu kemudian diukur pelaksanaan uang pengganti, denda dan lain-lain. Sementara sekarang remisi sudah dilepaskan dari kriteria atau syarat, kemudian menjadi longgar kembali, sehingga mengakibatkan sudah keluar. Nah, ternyata banyak kemudian eksekusinya yang masih belum bisa dilaksanakan, termasuk juga kriminalisasi asing. Jadi selama ini undang-undang kita hanya mengkriminalkan terhadap suap terhadap pejabat negara kita. Sementara kalau warga negara menyuap pejabat asing itu tidak Ketiga, illicit enrichment, artinya bengkakan ataupun peningkatan kekayaan yang tidak rasional atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Trading influence, perdagangan pengaruh, dan juga kemudian peningkatan independensi dan penguatan independensi lembaga pemberantasan korupsi. Tantangan lebih lanjut, dari angka-angka CPI, IPA ataupun SPI tersebut itu menunjukkan bahwa permisivitas masyarakat ke korupsi hampir semakin tinggi. Yang semula korupsi dianggap sebagai sebuah hal yang tabu, saat ini hampir mengatakan korupsi sudah bisa. Bahkan setiap akses mau mendapatkan hak, mau mendapatkan izin tertentu, seperti seakan-akan harus dengan suap. Ketiga, pengaturan konflik of interest. Ini juga perlu penguatan. Perlindungan terhadap penghargaan partisipasi yang selama ini penghargaannya masih 0,2 per mil, itu menurut kami perlu ditingkatkan. Bahkan itu bagi pelapor bukan hanya risiko karirnya kadang dilempar ataupun dihentikan, bahkan kemudian resiko-resiko tentang jiwanya. Terakhir, koordinasi antar lembaga, karena banyaknya lembaga-lembaga yang sama dalam pencegahan dan penindakan, sehingga mengakibatkan perlunya koordinasi dan sinergi dan pembatasan korupsi. Terakhir, sebagaimana dihujani pantun oleh MC, jadi kami berharap momen malam ini adalah momen bagaimana visi dan komitmen para presiden ini lebih realistis dan lebih kemudian membumi yang kami hadapi dalam pembatasan korupsi ini. Karena itu kami berharap presiden maupun wakil presiden terpilih, kami berharap bukan hanya mungkin katanya beliau tadi panglima, kami berharap jadi pemimpin pemberantasan korupsi. Nah, hanya dengan pemberantasan korupsi yang dipimpin oleh presiden, semua elemen bangsa akan bersinergi dalam arah yang sama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam perlu kemudian saya akhiri dengan pantun juga. Buah salak, buah semuanya saya sembahkan ke Raisa. Beda kepala boleh beda pilihan, tetapi kita semua satu Indonesia. Akhirul kalam, wawal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sati, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Terima kasih Bapak Nurul Gufron yang sudah diundang langsung tadi oleh Bapak Nawawi. Sampaikan kepada kita semua hambatan-hambatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kami yakin Bapak-Bapak dan Cawapres menyimak pemaparan tadi, karena setelah ini para Capres dan Cawapres akan kami minta menyampaikan respon terhadap hambatan pemberantasan korupsi tersebut dalam pidatonya nanti. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Bapak Nawawi dan Bapak Nurul Gufron sudah menyampaikan pantun, maka izinkan saya untuk membalas pantunnya Bapak. Jangan lupa cakepnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Belum mulai, tunggu, sabar. Oke, kita mulai sekarang. Burung merpati tak pernah ingkar janji. Terbangnya tinggi tapi tetap kembali ke hati. Komitmen pemimpin akan dinanti untuk Indonesia bebas korupsi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya akan saksikan tayangan video mengenai kondisi korupsi dan harapan pemberantasan korupsi di Indonesia. Telah dipaparkan oleh pimpinan KPK dan tayangan video, maka selanjutnya kita akan mendengarkan bersama respon atas hambatan-hambatan pemberantasan korupsi dalam bentuk komitmen anti korupsi dari para calon. Mohon dengan hormat, forum ini sebagai forum kampanye. Waktu yang akan diberikan adalah 10 menit untuk pasangan Capres-Cawapres. Baiklah, kita sambut Capres-Cawapres nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Undang ke atas panggung pasangan calon nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Yang kami hormati Ketua KPK Bapak Nawawi Pomolango dan seluruh pimpinan KPK, Ketua KPU yang saya hormati, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP yang kami hormati, Kapolri atau mewakili, Jaksa Agung atau yang mewakili, yang kami hormati pasangan calon nomor 02 Bapak Prabowo Subianto, Bapak dan Raka Buming Raka, dan pasangan calon nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD, dan seluruh pimpinan partai, perwakilan partai pengusung, dan hadirin sekalian. Izinkan kami merespon apa yang tadi disampaikan oleh KPK. Kami melihat persoalan yang sama seperti tadi dipaparkan, bahwa komitmen untuk memberantas korupsi harus mulai dari puncak, dari paling atas. Dan kita menyadari Indonesia seperti yang disampaikan didirikan oleh orang yang berintegritas. Dan contoh-contoh seperti Muhammad Hatta, Hugeng, Baharudin Lopa, dan akhir-akhir kemarin Pak Artijo Alkostar adalah contoh pribadi-pribadi berintegritas yang saya rasa harus kita kembalikan lagi di Republik ini. Ini persoalan yang amat serius, yang tidak boleh kita anggap enteng dan sederhana. Tadi disampaikan tentang Corruption Perception Index yang menurun, SPI, IPAC yang tadi ditunjukkan. Kami melihat ada problem yang amat serius di dalam kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. Yang itu juga tercermin. Bulan lalu ada survei CSIS terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, dan di antara lembaga pemerintahan paling rendah kepercayaan adalah DPR, dan di atas DPR adalah KPK. Justru KPK bukan lembaga yang paling dipercaya, tapi termasuk lembaga yang paling rendah kepercayaannya. Karena itu kami ke depan berkomitmen untuk bisa melaksanakan beberapa hal. Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki
kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi. Dan ini dari aspek apa? Satu, undang-undangnya. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu. Dan ini artinya merevisi undang-undang KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat. Yang kedua adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK. Sehingga memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpin maupun staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Yang ketiga adalah rekrutmen. Rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama seperti tadi disampaikan yang diusulkan oleh Presiden di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf. Bukan sekedar mencari pekerjaan, tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi. Ini hal pertama yang kami ingin lakukan. Yang kedua adalah seperti katakan tadi, optimalisasi LHKPN. Dan kami setuju, bila tidak itu dilaksanakan, maka bisa dilakukan demosi, bahkan reposisi atau sanksi yang lain. Lalu kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan. Yang berikutnya adalah kami ingin mendorong konsep illicit enrichment dan trading in influence sesuai dengan UNCAC yang harapannya nanti akan menjadi arus utama dalam pemberantasan korupsi. Lalu yang tidak kalah penting, kami berencana untuk mendorong pengesahan pendanaan politik, karena salah satu problem utama adalah justru karena proses politik pelibatan baik itu kegiatan partai politik, kegiatan kampanye yang tidak memberikan ruang yang cukup untuk pendanaan dari negara dan publik menjadi salah satu sumber korupsi yang terjadi di Republik ini. Kemudian kita berencana untuk memberikan hadiah yang layak bagi pemburu koruptor, sehingga yang memburu koruptor bukan hanya aparatur dari KPK, kepolisian, dan kejaksaan, tapi semua pihak yang ikut melaporkan, memburu, mereka mendapatkan reward yang setara. Ini adalah komitmen kami terkait dengan pemberantasan korupsinya. Yang berikutnya adalah terkait dengan sektor-sektor utamanya. Pemberantasan korupsi harus diselesaikan di semua sektor. Tapi kami melihat ada beberapa sektor utama yang harus diawalkan. Pertama adalah aspek pendapatan negara. Kami melihat penting sekali dalam aspek ini dilakukan tindakan yang serius. Pajak, cukai, PNBP. Kemudian sumber alam khususnya dan sumber daya. Yang ketiga adalah sektor pangan. Karena korupsi di sektor ini berdampak amat besar kepada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Yang berikutnya adalah yang ketiga, sektor layanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Ini memiliki besar pada kualitas pendidikan, kualitas pelayanan, kualitas perekonomian, karena infrastruktur yang terganggu. Berikutnya adalah bisnis ilegal, judi, narkoba, dan lain-lain. Inilah sektor-sektor utama yang dalam hemat kami perlu menjadi perhatian di dalam pemberantasan korupsi. Jadi Bapak sekalian yang kami hormati, kami berkomitmen bukan sekedar karena saat ini dalam tanggung jawab untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden, dan dimintai komitmennya di KPK. Perlu kami sampaikan bahwa komitmen kami untuk memerangi korupsi sudah dimulai sejak zaman dulu. Zaman mahasiswa aktif untuk memerangi praktek-praktek korupsi di era KKN merajalela. Ketika kami bertugas sebagai akademisi, rektor, maka kami menetapkan mata kuliah
anti korupsi sebagai mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa, dan waktu itu bekerja sama dengan KPK. Barangkali menjadi satu-satunya universitas di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, sebagai mata kuliah wajib. Dan tujuannya seperti disampaikan oleh Pak Nurul Gufron tadi, di aspek pendidikan kita ingin memangkas suplai potensi koruptor, dan bila itu dikerjakan, harapannya dalam jangka panjang kita akan bisa mencegah potensi itu. Yang berikutnya, ketika kami bertugas di DKI, kami membentuk yang disebut sebagai Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota, KPK Ibu Kota. Ini dikerjakan untuk kita mencegah praktek korupsi yang ada di dalam institusi Pemprov DKI Jakarta. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami hormati, soal ini adalah soal serius, bukan soal untuk main-main, bukan soal untuk guyonan. Ini adalah persoalan korupsi yang amat mendasar harus dibereskan. Bahwa komitmen yang kami sampaikan di sini adalah komitmen kami melanjutkan apa yang sudah kami kerjakan selama ini, bukan semata-mata karena ditugasi menjadi pasangan calon presiden, tapi ini adalah komitmen lama yang akan kami teruskan. Dan insya Allah ketika kami ditugaskan, maka integritas menjadi faktor nomor 1 dalam penentuan pribadi-pribadi di pemerintahan, termasuk ketika penyusunan kabinet, dalam penyusunan pimpinan-pimpinan lembaga, termasuk dalam mengusulkan nama-nama menjadi anggota KPK, pimpinan KPK. Ini semua bagian dari komitmen kita untuk membalikan agar kepercayaan rakyat pada pemimpin, kepercayaan rakyat kepada pemerintahan bisa pulih kembali. Dan dengan kepercayaan itu, kami yakin Indonesia akan bisa meraih semua yang dijanjikan oleh kemerdekaan. Seperti yang disampaikan tadi, 4 hal itu hanya bisa tercapai apabila kita memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi integritas, kompetensi. Dan inilah komitmen yang kami berikan kepada rakyat Indonesia melalui forum yang terhormat pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kita sekalian. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua KPK Bapak Nawawi Pamulanggo beserta seluruh Dewan Pengawas dan pimpinan KPK, Ketua KPU Bapak Hashim Asyari atau yang mewakili, Ketua Bawaslu Bapak Rahmat Bagja, Ketua DKPP Bapak Hedi Lugito, Bapak Febri Adriansyah, Jampitsus mewakili Jaksa Agung, Komjen Polisi Wahyu Widada, Kabar Eskrim mewakili Kapolri, pasangan calon dan wakil presiden 01 Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang saya hormati, pasangan calon presiden dan wakil presiden 03 Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Put MD yang saya hormati. Kita telah kumpul di tempat yang baik ini untuk membahas masalah korupsi. Dan saya kira kita semua menyadari dan paham benar betapa masalah korupsi ini merusak kehidupan bangsa dan negara dan membahayakan keselamatan sebuah negara. Negara-negara yang dikatakan gagal adalah karena tidak mampu mengendalikan, mitigasi ataupun menghilangkan korupsi. Justru yang tadi disampaikan oleh pimpinan KPK benar-benar relevan. Kita paham, justru negara seperti kita yang hidupnya banyak sekali tergantung sumber daya alam, terjadi praktek-praktek korupsi
yang sangat mengganggu kelangsungan hidup suatu bangsa. Semua upaya yang sudah disampaikan oleh KPK harus kita dukung. Dan saya bertekad untuk mendukung dan untuk manakala saya nanti bersama Saudara Gibran menerima mandat dari rakyat, saya bertekad untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan dengan total. Saudara-saudara sekalian, pendekatan yang sudah dilakukan itu sudah benar. Pendekatan pendidikan, kemudian pencegahan dan penindakan, itu sudah benar, harus kita tingkatkan. Tetapi saya memandangnya dari segi realisme. Jadi menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintah yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki. Contoh, hakim di negara-negara yang maju yang harus kita pelajari, hakim-hakim, apalagi hakim tertinggi, hakim agung, itu amin jabatannya seumur hidup. Dia hanya bisa berhenti apabila dia sakit, dia minta berhenti, atau dia meninggal. Itu di Amerika, itu di Inggris. Kemudian Ketua Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi. Kediaman resminya lebih besar, atau lebih besar dari Perdana Menteri. Itu di Inggris. Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan pendekatan realis. Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilannya sesuai. Sekarang direksi perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN, gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran negara yang triliunan. Ini saya kira harus kita mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu. Saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya, bukan negara miskin. Kita mampu. Kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem. Dengan demikian kita tegakkan semua undang-undang yang perlu ditegakkan. Bila perlu pembuktian terbalik, tidak perlu kita tunggu delik pengaduan, tetapi seorang pejabat yang mau jabatan penting harus transparan, harus bisa dilihat. Karena itu saya sangat dukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN itu tidak jujur. Semua kekayaan harus dilakukan. Jadi intinya kian pendekatan secara realistis, sistemik, kita perbaiki, kita jamin kualitas hidup sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak masuk akal. Sebagai contoh, pejabat yang mengendalikan anggaran kontrak itu
diperlakukan sama dengan pejabat yang tidak punya tanggung jawab sebesar itu. Ini saya melihat sehari-hari di lingkungan tanggung jawab saya. Di Kementerian Pertahanan ada pejabat yang mengendalikan triliunan dalam kontrak-kontrak, pangkatnya sama dengan pejabat yang kerjanya rutin. Ini saya ajukan sudah 2-3 tahun untuk jabatannya dinaikkan, mungkin tidak dari segi gaji, tapi dari segi penghormatan. Saya mau usulkan pejabat-pejabat di Kementerian Pertahanan yang mengendalikan anggaran begitu besar diberi bintang 3. Tapi sampai sekarang ya mungkin birokrasi dan sebagainya masih belum tembus. Itu pertama, jadi sistemik pendekatan. Yang kedua menurut saya adalah kehendak politik, political will. Tadi saya dapat dengan Pak Anies tadi, harus dari atas. Political will, kehendak politik untuk menegakkan pemberantasan korupsi. Dan Ingarso Sumitulodo memberi contoh. Pengalaman saya di tentara memberi ada lebih jelek lagi. Jadi kita selalu harus memimpin dengan contoh, memimpin dari depan, transparan, dan kita harus menegakkan walaupun mungkin berat. Saya kira intinya itu, saya dukung semua upaya yang tadi disampaikan oleh KPK, semua upaya mitigasi, pencegahan, dan penindakan. Tetapi paling inti adalah pendekatan sistemik. Kita perbaiki sistemnya. Sesudah sistem diperbaiki, dengan political will, kita tindak sekeras-kerasnya yang menyimpang dari ketentuan kita. Ini adalah yang bisa merusak Indonesia, bisa gagalkan Indonesia untuk dengan cepat meningkat menjadi negara maju. Dan itu yang bisa kita capai. Negara kita sangat kaya, negara kita sangat potensial, dan negara kita sangat-sangat mungkin melompat menjadi negara yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka yang telah menyampaikan respon dan komitmen anti korupsinya. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk. Hadirin, kita akan kembali mendengarkan respon dan pidato komitmen anti korupsi dari paslon selanjutnya. Kita sambut Capres-Cawapres nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Kami undang ke atas panggung pasangan calon nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang sangat saya hormati Ketua KPK Pak Nawawi beserta seluruh jajaran Dewan Pengawas, para Capres, Cawapres, Pak Anies, Pak Muhaimin, Pak Prabowo, Pak Gibran. Tentu hadir di sini yang mewakili Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung dari Bawaslu. Seluruh hadirin yang sangat saya hormati, sangat saya muliakan, partai-partai pengusung yang hari ini juga ikut hadir. Suatu ketika saya bertemu dengan anak buah, pangkatnya rendah. Saya bertanya sangat simpel sekali. Kenapa Anda korupsi? Disuruh, Pak. Kalau kamu disuruh, pimpinanmu minta, katakan 100. Berapa yang kamu cari?
200 Pak. Yang 100 buat siapa? Buat saya. Saya bagi pada teman-teman. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi nanti akan ditiru oleh semuanya. Bapak Ibu, cerita pendek ini kemudian saya balik, saya dalami lagi. Bagaimana menurut Anda kita harus mencegah korupsi? Gampang, Pak. Ada teladan atau tidak? Pak, kalau tidak ada, jangan mimpi tinggi-tinggi, jangan ngomong muluk-muluk. Karena itulah sebenarnya praktek yang dihadapi sih. Bapak Ibu sekalian, kejadian itu kira-kira di tahun 2014. Dan di tahun 2013 KPK pernah datang dalam sebuah kontestasi pilkada di Jawa Tengah. Sebuah pertanyaan disampaikan pada calon-calon kira-kira seperti ini. Suasana lebih pada dialogis. Dan pada saat itulah semua punya komitmen tinggi. Maka sebenarnya kita tunggu adalah bagaimana praktek itu berjalan. Maka Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya senang hari ini saya bisa sama Pak. Saya punya beberapa slide yang bisa saya ceritakan. Pada saat saya bertemu dengan pengusaha, awal terjadi cerita atau rumor bahwa ya kalau Pak Ganjar dengan jangan ini dilibas semuanya ini. Lalu kami mengkonfirmasi kepada para pengusaha, benarkah kejadian itu? Benarkah perasaan itu yang Anda rasakan? Tidak, Pak. Kalau kami berusaha dan ada kepastian hukum, maka pada saat itulah sebenarnya kenyamanan kami akan terjaga. Kami hanya memberikan contoh saja, bahwa komitmen itu ditunjukkan dengan evidence base. Dengan sebuah bukti seperti apa yang tadi ditampilkan di depan. Yang berikutnya juga, bagaimana kemudian dari komitmen itu mesti kita wujudkan dalam gerak nyata. Kami sebut sebagai gaspol. Menggandakan anggaran, caranya tumbuhan ekonomi dihitung betul-betul, governance dilakukan, hukum pendapatan akan mengalir dengan baik karena potensi kita tinggi. Yang berikutnya adalah sikap KKN dan birokrasi dipoles dengan digitalisasi. Karena kalau regulasi sudah baik, sistem kelembagaannya sudah baik, maka aktor yang mesti kita pilih juga harus baik. Maka pada tingkat berikutnya Bapak Ibu, kami punya beberapa catatan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Inilah beberapa cara mencegah menurut kami. Yang pertama, digitalisasi sistem keuangan, dan dengan cara digitalisasi sebenarnya penghematan bisa dilakukan. Transaksi tunai itu sulit untuk dilacak, maka mesti ada pembatasan. Kalau tidak salah yang 100 juta itu mesti jadi komitmen. E-budgeting, e-planning, dalam birokrasi di sebuah kewajiban. Tentu saja transparansi anggaran, transaksi yang jelas asal-usulnya, serta benar-benar harus pelaksana mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi. Dan itulah dashboard yang dibutuhkan setiap hari untuk pemimpin melihat, memimpin pemberantasan korupsi secara langsung. Maka penguatan kelembagaan bisa dilakukan dengan, kalau tadi disampaikan Pak Gufron, koordinasi di antara kelembagaan yang ada dari APH. Kewenangan penuh untuk investigasi yang mengembalikan independensi KPK. Dan ketika KPK independen, maka menjaga independensi dan integritas oleh aparatur di KPK itu penting. Tidak untuk bisa diintervensi oleh siapapun. Kejaksaan, kepolisian juga bisa mendorong transparansi proses untuk masyarakat dan penegakan hukum yang bebas dari intimidasi. Dan tentu saja instrumen LHKPN. Bapak Ibu, LHKPN bukan cerita yang sulit. Kami di ruangan ini pernah bersama-sama dengan DPRD pada saat itu mendapatkan penghargaan. Karena ketika ya gampang, undang KPN, suruh ngisi saat itu, selesai semuanya. Dan inilah pola-pola yang kita lakukan ketika koordinasi, supervisi, dan pencegahan kita lakukan. Melibatkan pemerintah dan KPK dan dunia usaha termasuk dunia pendidikan adalah cara pencegahan yang bagus. Dan penguatan LHKPN itu didorong dengan memperkuat sistem whistleblowing dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya dan tentu dengan anonim dan evidence base yang memang betul-betul terjadi.
Bapak Ibu, regulasi yang punya efek jera ini betul-betul mesti didorong agar konflik kepentingan bisa kita jaga untuk tidak terjadi adanya konflik itu. Dan tegakkan kode etik, lalu mengawasi kekayaan yang profil tadi di LHKPN, dan meminimalisasi rangkap jabatan. Dan lalu, kalau itu tidak jera, deterrent efeknya adalah memiskinkan koruptor. Saya kira Nusa Kambangan tempat terbaik untuk itu. Dan Bapak Ibu, wajib pengenaan tambahan pasal terkait dengan TPPU dan pengesahan RUU perampasan aset. Inilah respon yang bisa kita berikan dengan cara yang cukup gamblang. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, komitmen ini bisa berjalan kalau ada contoh. Maka sinergi antar lembaga menjadi penting. Kenapa TNI menjadi penting? Kita melihat yang ilegal ekonomi, termasuk tadi tambang-tambang ilegal, apalagi yang di perbatasan, rasanya penegak hukum perlu dibantu. Karena situasi-situasi yang sulit, yang kadang-kadang mereka di-backup oleh kekuatan-kekuatan yang luar biasa, maka tindakan luar biasa juga bisa dilakukan, itu tidak akan berjalan. Transparansi untuk penanganan kasus korupsi sehingga orang tahu sampai di mana berjalan atau tidak, dan mempererat koordinasi antara penegak hukum yang tadi disampaikan, termasuk dari seluruh lembaga yang mengelola anggaran, termasuk publikasi hasil audit lembaga. Ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Apapun dalam pemerintahan, dalam kekuasaan, kepercayaan adalah nomor satu. Kalau tidak merosot, KPK sendiri mengakui itu. Inilah ribon yang mesti kita lakukan, karena penanganan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK, tapi tanggung jawab kita semua. Serta inspektorat inilah yang mesti meningkatkan surveillance kegiatan transaksi, sehingga PPATK juga menjadi kontributor yang penting, serta penekanan dan penalti anti korupsi untuk inspektorat. Bapak Ibu, cerita-cerita inilah yang kemudian bisa kita berikan untuk memberikan kepada masyarakat keyakinan apa yang mesti kita kerjakan agar kita bisa melakukan itu dengan baik. Dan itulah nilai yang mesti kita dorong. Kita taat pada Tuhan, kita patuh pada hukum, dan kita setia pada rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.